Yoi guys, osawaseyo semuanya, kembali lagi bersama Jonen Budi Imnida. Serial drama Korea Squid Game ternyata berhasil menarik banyak atensi publik di dunia maya. Terbukti bahwa serial ini sekarang berhasil memuncaki tangga peringkat film atau series di platform Netflix. Di sisi lain, drama ini juga berhasil memecahkan rekor dan menyaingi ketenaran series Money Heist dan juga series pendahulunya yaitu Sweet Home. Singkatnya, series Squid Game menceritakan tentang sekelompok orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Lalu kemudian mereka semua diajak untuk memainkan permainan masa kecil dan memperebutkan uang senilai 45,6 miliar won. Namun untuk itu mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa menang dan survive dalam permainan tersebut. Di Indonesia sendiri, serial ini juga menjadi perbincangan hangat di jagat internet. Pasalnya banyak orang yang terlampau kreatif dan membuat berbagai parodi, meme, bahkan ikut mencoba permainan yang diadaptasi ke dalam series karya Hwang Dong-hyuk ini. Nah, karena itulah kali ini kita akan membahas secara detail mengenai permainan yang kemarin berhasil diangkat ke dalam drama Squid Game. Namun sebelum itu perlu diperhatikan bahwa video ini mengandung banyak spoiler atau bocoran cerita. Buat kamu yang mau nonton drama ini terlebih dahulu untuk menikmati cinema experience-nya secara penuh, saya sudah sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. So, tanpa banyak berbasa-basi di depan, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Gajah. Game pertama yang mereka mainkan adalah permainan lampu merah lampu hijau, atau yang di Korea Selatan sering disebut dengan Mugunghwa Kochi Piot Semida, yang artinya adalah bunga mugung sudah mekar. Game ini ternyata sudah dikenal di berbagai negara di seluruh dunia. Di Eropa, game ini biasa disebut Red Light Green Light, makanya episode yang menampilkan permainan ini diberi judul Red Light Green Light. Lalu di Jepang, permainan ini biasa disebut Darumasan ga Koronda, atau yang punya arti boneka darumasan jatuh. Cara bermainnya sebenarnya sangat simpel sekali. Permainan ini akan lebih bagus kalau dimainkan antara 3 orang atau lebih. Satu anak harus dipilih dan bertugas sebagai penjaga pos. Tugas dia nantinya akan menyanyikan lagu Mugunghwa Kochi Piot Semida dan akan menangkap orang-orang yang tidak berada dalam posisi diam ketika kalimat lagunya berhenti diucapkan. Di serial Squid Game, sang penjaga pos dilakukan oleh sebuah robot AI yang bisa mendeteksi gerakan atau motion sensor. Nah, nantinya ketika robot tersebut berhenti menyanyikan lagunya, ia akan berbalik dan menyalakan pendeteksi gerakan dan memeriksa apakah ada peserta yang masih bergerak. Ketika AI-nya menangkap ada suatu pergerakan, maka peserta tersebut harus dieliminasi. Nantinya yang berhasil melewati garis finish tanpa tertangkap dalam waktu 5 menit, itulah mereka yang akan lolos dari babak ini. Tentunya karena ini menggunakan bantuan robot yang bisa mendeteksi gerakan, tingkat keakuratan dan kepekaan menjadi sangat tinggi. Jika robot ini mendeteksi ada gerakan seinci pun, bahkan juga gerakan ketika bernafas, maka AI-nya akan langsung memberi perintah dan kamu akan kalah. Nah, tentunya hal ini berbeda ketika dilakukan oleh manusia yang kurang punya sensitivitas dan kepekaan yang tinggi. Nah, sepertinya game Green Light Red Light ini adalah salah satu permainan yang paling banyak merenggut korban jiwa di serial Squid Game ini, karena selain memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, permainan ini juga diposisikan sebagai permainan yang pertama. Ditambah lagi para peserta yang belum mengetahui peraturan yang sebenarnya, kalau nantinya jika mereka gagal, mereka akan mati. Game kedua yang mereka akan mainkan selanjutnya adalah permainan gulali. Peraturannya terbilang cukup simpel, yaitu peserta hanya cukup merobek gulali menggunakan sebuah jarum sesuai dengan pattern atau pola yang sudah mereka pilih sebelumnya. Pola yang tersedia antara lain ada lingkaran, segitiga, bintang, dan juga payung. Nah, mampuslah kalian yang sebelumnya memilih pola payung, karena pola ini yang paling punya tingkat kesulitan yang tinggi dibanding dengan pola-pola lainnya. Peserta yang nantinya berhasil merobek dengan sempurna gulali tersebut dalam waktu 10 menit, maka dialah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi jika kalian tidak berhati-hati dan membuat gulalinya mak kretek, sudah dipastikan kalian akan mati. Ada berbagai cara yang dilakukan para peserta untuk menyelesaikan permainan yang satu ini. Gulali tentunya terbuat dari gula yang sudah dilelehkan, kemudian dipipihkan dan dicap dengan bentuk yang diinginkan. Tentu saja sifat alami gula yang mudah meleleh jika terkena air atau panas menjadi celah dan kemudian dimanfaatkan oleh para peserta untuk menyelamatkan diri mereka.
Game ketiga yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah permainan tarik tambang. Sudah familiar kan dengan permainan yang satu ini? Biasanya dimainkan pada saat lomba 17-an atau saat kelas meeting di sekolah. Nah, namun yang menjadi pembeda adalah kali ini mereka harus melakukannya di atas sebuah platform setinggi 100 kaki dari permukaan tanah. Kedua tim harus saling tarik-menarik hingga bendera melewati garis dan berhasil membuat pemain lawan terjatuh ke bawah. Setelah itu tali akan dipotong oleh pisau dan menyebabkan tim lawan harus mati mengenaskan jatuh dari ketinggian 100 kaki. Nah, kemudian yang menjadi tantangan lainnya adalah perihal gender personil. Di sini panitia tidak mengharuskan sebuah tim harus didominasi oleh pria atau wanita. Mereka bebas memilih sesuai dengan strategi masing-masing. Uniknya tim yang dipimpin oleh tokoh utama kita Gi-hun yang beranggotakan pria dan wanita ini justru berhasil mengalahkan tim lawan yang padahal didominasi oleh pria. Game keempat yang akan mereka mainkan adalah kelereng. Permainan ini juga banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Biasanya dimainkan di waktu sore setelah bangun tidur siang. Set yang dipakai di sini juga terlihat memiliki suasana di sore hari di dalam sebuah gang di kampung. Nah, pada awal permainan para peserta diberikan sebuah tas berisi 10 buah kelereng yang akan menjadi modal mereka untuk bermain. Mereka diberi waktu bermain selama 30 menit, di mana yang berhasil memiliki 10 kelereng milik lawan ialah pemenangnya. Jenis dari permainan kelereng ini sebenarnya cukup banyak, dan yang berhasil diadaptasi ke dalam serial Squid Game ini diantaranya adalah garis. Peserta yang berhasil melempar kelereng paling dekat dengan garis itulah yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Lalu kemudian ada menebak ganjil genap. Nantinya salah satu peserta akan menyembunyikan sejumlah kelereng di balik tangan mereka, dan pemain satunya akan menebak apakah kelereng yang ada di tangan lawan berjumlah ganjil atau genap. Kalau berhasil menebak, kelereng yang disembunyikan tadi akan menjadi miliknya, dan jika salah, dia harus menyerahkan kelerengnya dengan jumlah yang sama dengan kelereng yang disembunyikan tadi. Game ini akan terus berlanjut seperti itu sampai salah satu dari mereka tak lagi mempunyai satu buah kelereng pun. Kemudian ada juga peserta yang memainkan kelereng dengan memasukkan ke dalam lubang. Pemain yang bisa memasukkan kelerengnya ke dalam lubang adalah pemenangnya. Game selanjutnya yang akan mereka mainkan adalah permainan lompat kaca. Saya tidak yakin game seperti ini apakah ada di kehidupan nyata, namun menurut saya pribadi mungkin game ini diadaptasi dari game yang serupa dengan Engklek. Nantinya para peserta yang berhasil lolos dari permainan sebelumnya akan diminta untuk menyeberangi 8 buah platform kaca setinggi 100 kaki yang disusun kanan kiri. Peserta diharuskan untuk memilih kaca mana yang harus mereka pijak karena kaca tersebut memiliki perbedaan ketebalan. Kaca yang satu merupakan kaca yang kuat diinjak untuk 2 orang, sedangkan yang satunya merupakan kaca tipis yang bahkan tidak kuat diinjak 1 orang. Di sini saya juga tidak tahu maksud dari para panitia membuat game ini karena tidak ada perbedaan drastis antara kaca tipis dan kaca tebal. Saya rasa para panitia memang menunjukkan game ini agar para peserta bisa berkurang secara drastis. Maka beruntunglah peserta yang berada di nomor urut terakhir karena sudah dibukakan jalan oleh peserta-peserta sebelumnya. Game terakhir yang mereka akan mainkan adalah apalagi kalau bukan judul serial ini sendiri, yaitu Squid Game. Di Korea permainan ini biasa disebut dengan Ojingo Game yang memiliki arti permainan cumi-cumi. Di Indonesia juga ada permainan yang saya rasa mirip dengan permainan ini, yaitu Galasin atau Gobak Sodor. Nah, nantinya para peserta akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas sebagai penyerang dan kelompok kedua bertugas sebagai penjaga. Kelompok penyerang diharuskan untuk mencapai kepala cumi-cumi tanpa tertangkap oleh kelompok penjaga. Kelompok penyerang tidak diperbolehkan melewati garis yang sudah ditentukan, dan yang bisa mencapai kepala cumi-cumi tanpa tertangkap itulah pemenangnya. Nah, itulah tadi dia berbagai permainan yang berhasil diadaptasi ke dalam seri Squid Game. Gimana? Tertarik untuk memainkannya bersama teman di komplek? Tapi asal yang kalah jangan mati beneran aja sih. Nah, jika kalian memiliki pendapat berbeda dengan saya atau menemukan detail lain yang belum saya sampaikan, jangan malu untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di kesempatan lainnya ya. Kalau masih dikasih umur panjang, semoga.